Selamat siang dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Allah yang saya ambil satu tema, yaitu taat dan tunduk. Bacaan kita di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang kelima. Demikian dikatakan, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara-saudara, kita akan melihat satu tokoh yang saya kemukakan, yaitu Sarah. Rencana Allah bagi Sarah ialah supaya ia menjadi seorang ibu bangsa-bangsa dan raja-raja bangsa-bangsa akan lahir darinya. Di dalam pasal yang ke-17 dan ayat ke-16. Dan untuk mencapai maksud itu, Allah menunda kedatangan anak yang dijanjikannya. Masa pencobaan itu berlangsung selama 25 tahun. Sesudah itu barulah Ishak dilahirkan. Istri yang tunduk kepada suaminya memuliakan Allah. Bagaimana ciri-ciri istri yang memuliakan Allah? Ciri-ciri Sarah sebagai istri yang memuliakan Allah akan saya sampaikan di dalam poin-poin yang saya kemukakan. Pertama, taat pada panggilan Allah. Ketaatan Sarah kepada Allah diperlihatkan melalui tindakan yang nyata, yakni rela meninggalkan Mesopotamia dan pergi ke suatu negeri yang belum diketahuinya. Ia percaya bahwa Allah akan memberikan tanah yang dijanjikannya kepada Abraham. Dalam konteks kehidupan pasangan, bukan hanya Abraham saja yang dipanggil Allah, tetapi Sarah juga dipanggilnya. Mereka dipanggil Allah sebagai satu kesatuan demi mewujudkan agenda Allah, yakni supaya Abraham dan keturunannya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, tunduk kepada suami. Sebagai seorang istri, Sarah tunduk kepada Abraham suaminya. Sarah tahu bahwa Abraham tengah mengemban sebuah tugas besar bagi usia. Karena itu, ia wajib mendukung panggilan Allah atas suaminya. Sarah rela memusatkan seluruh perhatiannya demi kebaikan suaminya dalam mengemban misi Allah bagi dunia ini. Paulus menegaskan bahwa seorang istri mutlak tunduk kepada suaminya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 22 mengatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, kita akan melihat hal-hal yang terungkap melalui peristiwa ini. Paulus menegaskan bahwa seorang istri mutlak tunduk kepada suaminya. Dan disebutkan di dalam Efesus demikian, dalam hal ini Sarah sudah menunjukkan teladan sebagai seorang istri yang taat pada perintah Allah. Poin yang ketiga, menangani konflik dalam keluarga. Sarah pernah putus asa. Ia tidak sabar menanti keturunan yang dijanjikan Allah bagi Abraham melalui kandungannya. Hal itu membuat ia menjadi goyah dan ragu-ragu. Penundaan untuk memperoleh anak membuatnya tertekan. Solusi Sarah sebagai solusi yang bersifat daging. Ia memberikan Hagar kepada Abraham untuk dihampiri oleh suaminya. Sarah dikuasai sifat mementingkan kepentingannya sendiri. Allah tidak berkenan terhadap keputusan Sarah karena jalan yang ditempuhnya bukan jalan yang dikehendakinya. Bukan keluarga yang sempurna. Sarah dan Abraham bukanlah sebuah pasangan yang sempurna. Fakta yang kita lihat dalam Alkitab ialah bahwa sementara melaksanakan panggilan Allah, iman Sarah dan Abraham terus dibentuk melalui konflik.
mereka menata iman tetap mengarah kepada Allah. Perempuan yang mati pucuk bersinar bagi dunia. Kitab Ibrani mencatat bahwa Sarah termasuk salah seorang tokoh iman. Saudara-saudara, Dr. Jonathan Calver, seorang pakar sejarah gereja, mengatakan bahwa Allah tidak memilih Abraham dan Sarah karena mereka sudah layak dipilih. Sebaliknya, pilihan Allah lah yang menjadikan mereka leluhur yang layak. Pencobaan adalah jalur yang dipakai Allah untuk menyempurnakan iman bapa orang beriman dan istrinya Sarah. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan di dalam garis besar tadi, saya akan sampaikan kesimpulannya. Demikian, pertama, ketaatan dan kepatuhan Sarah kepada Abraham dan Tuhan Allah adalah hendaknya memberi inspirasi bagi setiap istri pada zaman ini, sehingga menjadi berkat bagi sesamanya. Yang kedua, seorang istri yang saleh dan bijaksana tidak menjerumuskan suaminya ke dalam pencobaan. Sebaliknya, ia melindungi dan memagari suaminya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyimpang dari kebenaran. Dan yang ketiga, pentingnya kita mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, supaya setiap langkah kita berada pada jalan yang benar. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikian apa yang kami sampaikan pada hari ini merupakan berita untuk membangun di dalam iman kita sebagai seorang yang taat dan tunduk atau patuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk hari-hari ke depan kita. Sebelum saya mengakhiri, saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami sampaikan yaitu berita tentang yaitu Abram dan Sarah. Merupakan hal-hal yang patut kami teladani, terutama sebagai Sarah seorang ibu yang harus tunduk dan taat kepada suaminya. Oleh sebab itu, saat hari ini Tuhan, kami senantiasa memandang kebesaran daripada Allah yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan dan manusia, agar kami sebagai seorang yang taat dan tunduk atau patuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa bagi banyak hal, yaitu orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Engkau memelihara mereka semua. Saudara-saudara kami semua, pemirsa dimanapun berada, Tuhan memberkati seluruh kehidupannya. Dan Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dalam pimpinan dan penyertaan daripada Allah. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.